يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ayyuhat talabah, a'azzanillahu wa iyyakum. Nas'alullaha li wa lakum khairan wa sihhatan tamma aina ma kuntum. Fi hadhil halaqa usikum wa nafsi bittaqwallah wal 'amalis shalih. Ayyuhat talabah, في هذه الحصة إن شاء الله سنتناول موضوعا باب الدية من حيث الحواشي شرح الحواشي. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab diat. Masih di bab diat. Adapun kali ini kita akan mengulas dari segi hasyiahnya atau catatan kakinya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas akan matan dari muqarrar ini, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hasyiahnya, catatan kaki yang tertera di bawah garis ini. Sekarang mulai dari nomor 1 tentang catatan kaki nomor 1 tentang diat yang berat atau tebusan diat yang berat, mughalladah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Umar bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'minan muta'ammidan," barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja, maka dia hukumannya itu kembali kepada hak atau keputusannya itu kembali kepada walinya yang terbunuh. Jadi wali dari orang yang terbunuh. Maka fa insya'u qatalu. Maka jika mereka menghendaki untuk dibunuh atau dikisos, maka yang membunuh harus dikisos. Wa insya'u akhadu ad-diyah. Kalau sekiranya mereka menghendaki atau wali al-maqtul di sini orang yang terbunuh ini menghendaki untuk meminta tebusan, maka dia harus membayar tebusannya. Orang yang membunuh itu harus membayar tebusannya. Tebusannya itu adalah berupa onta. Jumlahnya kita bacakan. Ini ada 100 ekor onta terdiri dari salasuna hiqqah. Salasuna hiqqah itu onta betina yang berumur 3 sampai 4 tahun. Jadi 30 ekor onta umurnya 3 sampai 4 tahun. Wa thalathuna jad'ah, adapun berikutnya adalah 30 ekor onta betina umurnya 4 sampai 5 tahun. Kemudian yang ketiga arba'una khalfah, yaitu onta betina yang sedang bunting. Wa ma salahu alaihim fahuwa lahum. Kiranya ada kesepakatan di antara mereka, maka itu hak, ya, sudah menjadi haknya walinya orang yang terbunuh. Wa dzalika litasydidil aql, ay litaghlidid diyah. Ini artinya itu sebagai bentuk pemberatan, ya. Jadi untuk menjadikan hukuman yang berat, diat yang berat, menjadikan hukuman itu menjadi berat bagi dirinya, orang yang membunuh maksudnya. Wa taghliduha kaunuhu musallasah, dan hukuman yang berat ini bentuknya adalah musallasah, artinya 3-3. Ini 3-3. Seperti apa yang telah disebutkan tadi. Berarti ini unta betina umur 3 sampai 4 tahun 30 ekor. 30 ekor unta betina 4 sampai 5 tahun umurnya, dan 40 ekor unta yang sedang bunting atau yang ada anaknya di dalam perutnya. Jadi unta betina yang sedang bunting. Kemudian kita masuk ke footnote yang nomor 2. Footnote yang nomor 2.
Wa hadha makna kaunuhu mukhaffafa, dan ini adalah bentuk dari dari diat yang ringan. Kalau tadi diat yang berat, sekarang diat yang ringan, bentuk dari diat yang ringan. Ai min khamsi asnan, ini dari 5 sisi atau 5 umur, ya, dari onta, masih tetap onta, tetapi berbeda untuk diat yang ringan ini. Dari segi umurnya itu berbeda, tetapi sama jumlahnya, yaitu 100 ekor onta, tetap sama jumlahnya 100 ekor onta. Adapun yang ringan ini, yaitu seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mauqufan, ya, hadisnya ini mauquf, bahwasanya annahu qala, bahwasanya dia berkata fil khatai 20 jad'ah. Jadi di pembunuhan yang keliru itu 20 ekor jad'ah, ya, 20 ekor jad'ah, artinya 20 ekor onta betina yang berumur 4 sampai 5 tahun, wa ishruna hiqqah, 20 ekor onta yang umurnya 3 sampai 4 tahun, wa ishruna bintu labun, dan 20 ekor onta yang berumur 2 sampai 3 tahun, wa ishruna ibnu labun, kemudian 20 ekor onta anak ibnu labun, ya, 20 ekor onta jantan. Ibnu labun di sini jantan, kalau bintu labun di sini adalah betina, tapi umurnya sama labun, yaitu 2 sampai 3 tahun umurnya. Wa ishruna binta mahad, dan 20 ekor onta betina umurnya 1 sampai 2 tahun. Ini. Wa mithlu hadza lahu hukm al-marfu', dan dalam hal seperti ini hukumnya ya diangkat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dan li'annahu minal muqaddarat, dan ini adalah bentuk dari ketentuan atau ukuran-ukuran, yang mana ukuran-ukuran tersebut bukan diambil dari sisi atau dari segi ra'i atau pemikiran para sahabat, tapi dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, footnote nomor 3 berkaitan tentang jika tidak menemukan onta, tidak menemukan 100 ekor onta, lalu bagaimana? Maka diganti dengan uang atau mata uang atau dengan emas, perak. Kalau di zaman dahulu, mata uang itu berupa dinar dan dirham, berupa emas dan perak. Wa hadha huwal madhhabul qadim wal jadid wal intiqal ila qimatil ibil. Jadi pendapat yang lama masih menggunakan onta. Jadi pendapat yang lama masih menggunakan onta menurut madhabnya Imam Syafi'i. Adapun pendapat yang baru menurut Imam Syafi'i yaitu berubah ke nilai onta tersebut selagi mencapai nilai onta tersebut. Wa hadha huwa sahih al-mu'tamad, dan ini yang sahih, dan ini adalah yang bisa dipegang. Li'anna al-asla fil diyah wal ibil, karena asal dari diyat itu adalah onta, ya, fayarju ila qimatiha inda faqdiha, maka kembali ke nilai emas dan perak atau kembali ke mata uang, ya, jika tidak menemukan onta tersebut. Jadi apabila tidak menemukan onta, maka kembali, ya, dikonversikan atau dikurskan ke mata uang atau nilai dari onta tersebut, onta dengan jumlah 100 ekor onta tersebut, yaitu berupa berapa dinar, yaitu 100 dinar. Jadi jika diganti dengan mata uang,
maka nilainya adalah 100 dinar. Adapun perak dengan jumlah 12.000 dirham. Bisa kalian konversikan untuk pada sekarang hari ini, yaitu 3.000 kurang lebih satu dinarnya itu 3.900 sekian. Jadi dikalikan aja 1.000 kali, dikalikan 1.000 gitu. Bisa mencapai 3M itu kurang lebihnya. Wa tughallidu dia al-khata'. Sekarang kita masuk ke footnote yang ke nomor 2. Tentang tughallidu taglidu diatil khata', yaitu hukuman menjadi berat, ya, hukuman menjadi berat, diatnya menjadi berat, diatnya menjadi berat pada pembunuhan keliru itu ada pada 3 hal. Jika membunuh di tanah haram, ya, maksudnya fil haram di sini adalah Mekah, al-Makki, jadi dari area haram atau Mekah, masih di area Mekah, au qatala au fi ashhuril haram. Ashhuril haram di sini yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka ini sangat-sangat diberatkan hukuman diatnya. Wa dalilu taglid fi hadzal mawadi' amal subah, dan dalil pemberatan hukuman diat pada hal-hal di atas tersebut itu seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya, oleh para sahabat. Dan itu sudah masyhur di kalangan para sahabat. Dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu berkata, "Man qatala fil haram aw rahim." Barang siapa yang membunuh di tanah haram atau yang masih memiliki mahramnya, ya, seperti anak membunuh orang tuanya atau ibunya, ya, au fil ashuril haram, atau di bulan haram, fa'alaihi diat, maka baginya diat, wasulus, dan dilebihkan atau diberatkan sampai sepertiganya dari diatnya. Jadi dilebihkan sepertiga ini. Jadi misalnya 100 ekor onta, jadi ditambah sepertiga dari 100 ekor onta. Dan diriwayatkan seperti hal ini dari Utsman dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Sekarang lanjut kita masuk ke diatnya perempuan itu setengah dari diatnya laki-laki. Jadi pembunuhan terhadap seorang perempuan itu diatnya setengah dari diatnya seorang laki-laki. Dalilnya, ya, dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya ini radhiyallahu anhum, bahwasanya berkata mereka, ad-diyatul mar'a nisfu diyatir rajul. Jadi diatnya membunuh seorang perempuan itu setengah dari diatnya membunuh seorang laki-laki. Wala mukhalifa lahum, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para kalangan sahabat. Fasara ijma', dan ini sudah menjadi ijma'nya para sahabat. Ala anna hadha mimma la yuqalu birra'yi. Ini bukan termasuk dari pemikiran salah seorang dari mereka. Fayakunu fi hukmil marfu ila Rasulullah. Ini adalah termasuk hukumnya sudah masuk ke diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmahnya dalam hal ini bahwasanya diat itu diat manfaatun maliyah. Jadi diat itu adalah memiliki manfaat secara ekonomi. Wasyar'u, menurut syariat, qad tubiral manafi', dan telah disebutkan manfaat-manfaat secara ekonomi binisbati lil mar'ah, dari segi perempuannya ini, ya, yang mendapatkan setengah daripada laki-laki, seperti halnya dalam warisan. Ya, seperti halnya dalam hal warisan contohnya. Seperti contohnya laki-laki mendapatkan 2 bagian, maka
perempuan hanya mendapatkan 1 bagian. Ini. Dan ini adalah ketetapan ini sudah adil ya, dan sesuai dengan keadaan ya, sesuai dengan keadaan dari setiap laki-laki dan perempuan, dan sesuai dengan karakter atau watak dari keduanya. Selanjutnya, diatnya orang Yahudi, membunuh orang Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab. Diatnya itu adalah sepertiganya seorang membunuh Muslim. Jadi sepertiga dari diatnya seorang membunuh seorang yang beragama Muslim atau seorang Muslim. Jadi dalilnya apa yang diriwayatkan Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab qala faqada Umar, bahwasanya Umar ibn al-Khattab dan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhuma fi diatil Yahudi wan Nasara, dalam hal diatnya orang Yahudi, diat dalam pembunuhan orang Yahudi dan Nasrani itu dengan sepertiga diatnya membunuh seorang Muslim. Ini membunuh seorang Muslim. Kita lanjutkan. Wa ammal majusi fa fi sulusan usyur diatul Muslim. Jadi kalau sekarang diatnya orang Majusi, membunuh orang Majusi itu sulusan, jadi 2/3 1/10 diatnya seorang Muslim. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab itu pula Umar fi diatil Majusi, ini Umar pernah memutuskan dalam diat membunuh seorang Majusi itu bisamani mi'ah dirham, dengan 800 dirham, yaitu dengan 800 dirham diatnya. Wadzalika sulusa usyr diatil Muslim, dan itu adalah 2/3 1/10 diatnya seorang Muslim. Ya ana kana yaqulu tuqawwamu diyatu fi 12,000 dirham. Karena seorang Muslim itu, diatnya seorang Muslim itu berapa? 12.000 dirham. Jadi 12.000 dirham dikonversikan ke 12.000 dirham. Dan ini diriwayatkan seperti hal ini diriwayatkan dari Utsman dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dan sudah menyebar, sudah masyhur di kalangan para sahabat. Dan mereka tidak ada salah satu pun sahabat yang mengingkari hal tersebut, dan ini termasuk ijma'nya para sahabat. Na'ti ila diatnya anggota badan atau diat nyawa. Wal unsayain, diat footnote nomor 2. Al-baydatain, artinya ini dua yang ada di bawah kelamin laki-laki. Diriwayatkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya dari Umar ibn Hazm radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman kitaban, jadi Rasulullah menuliskan surat ke penduduk ahli Yaman, penduduk Yaman, yang di dalamnya dalam surat tersebut ada yang berkaitan tentang faraid, tentang warisan, kemudian sunnah-sunnahnya, dan diat juga. Wa ba'atha bihi ma'a Umar ibn Hazm, dan diutus untuk mengirimnya yaitu Umar ibn Hazm. Yang isinya anna fin nafsi adya mi'atun minal ibl, bahwasanya nyawa itu diatnya berupa 100 ekor onta. Wa fil anfi, pada hidung yang jika terluka sehingga menjadikan rusak, ya, jada'uhu, atau menjadi jelek, atau patah retak hidungnya, maka di situ juga ada diat. Fil lisan, dalam lisan atau
lidah, di sini pun juga ada diat, ditetapkan diat. Dalam syafatain bibir, dua bibir, itu pun dikenakan diat. Wa fil baydataini ad-diyah. Dalam dua afan di sini adalah dua butir yang ada di bawah kelamin, itu juga diat. Dan kemaluan laki-laki juga dikenakan diat. Wa fis sulbi ad-diyah. Dan dalam as-sulb, yaitu maksudnya sulbi itu artinya kemaluan juga, sehingga tidak kemampuan untuk tidak bisa melakukan suatu hubungan suami istri, maka diat, dikenakan diat. Jadi kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri itu hilang, maka dikenakan diat pula. Wa fil ainaini ad-diyah, dan pada dua mata pun dikenakan diat. Wa fir rijli al-wahida nisudiyah, dan pada satu kaki, jadi kalau kakinya hilang satu, maka diatnya setengah. Wa fi riwayah fil yadil wahidah nisudiyah, dan dalam riwayat satu tangan itu setengah diat, dikenakan setengah diat. Wa fi riwayah indal Baihaqi, ini di nomor riwayat Imam Baihaqi. Wa fil udun khamsun minal ibil. Jadi pada telinga itu 50 ekor unta diatnya. Wa fis sam'i idza dhahaba, dan jika pada pendengaran, jika hilang pendengarannya atau hilang, maka dikenakan diat secara utuh. Ini. Wa qisa ma lam yudhkar min al-a'dha'i ala ma dzukir, dan dikiaskan anggota badan yang belum disebutkan di atas dengan apa yang telah disebutkan di atas tersebut. Wa kadzalikal ma'ani wal manafi', dari hal segi maknanya maupun segi manfaatnya. Wa tuqasu ala dhahabil qudrah, dan dikiaskan pula pada hilangnya kemampuan untuk melakukan jima. Wa diyatul isba' al wahidah, dan begitu pula diat dikenakan diat isba', hilangnya jari, satu jari dari jari tangan maupun jari kaki, itu 1/10 usyr dia, jadi 1/10. Lima ja'a fi hadis Umar bin Hazm radhiyallahu anhu, fi kulli usbu'in min asbil yad wal rijl ashru minal ibil. Dari setiap jari, dari jari tangan maupun jari kaki, ya, itu adalah 10 ekor onta. Jadi kalau hilang, maka 10 ekor onta. Wala farqa baina isba'a ukhra, dan tidak ada perbedaan antara jari-jari yang lainnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sawa, dan yang ini sama, semuanya sama. Maksudnya di sini adalah khinsir, al-khinsar, jari ini jari kelingking, wal ibham atau jari jempol atau jari ibu jari, wal asabi sawa, menurut Imam Abi Dawud, jadi jari-jari semuanya itu semua sama. Walau atlafa aktsar min adwi fi jinayat wahidah wajibat diyatul jami'. Jadi kalau lebih hilangnya itu lebih dari anggota badannya, dari anggota badannya dalam hal kriminalitas, di hal kasus kriminal ini, maka wajib membayar diat seluruhnya. Ya,
meskipun melebihi dari diet anggota badan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qada fi rajulin daraba rajulan. Ini seperti apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Umar bin Khattab, bahwasanya beliau Umar bin Khattab itu pernah menghukum seorang laki-laki yang telah memukul laki-laki. Kemudian pendengarannya, penglihatannya, wanikahu, ini nikahu itu artinya kemampuan untuk berjima, dan akalnya itu hilang, maka bi'arba'i diyat, maka dengan 4 diyat ini. Wa fil mudihati wasin. Sekarang ini tentang luka yang parah. Jadi luka yang parah dalam kasus kriminal, terjadi luka parah ya pada seorang. Maka jadi al-mudihah di sini maksudnya di sini adalah al-jarhul ladzi yasilu ilal admi. Jadi luka yang sampai ke tulang sehingga tulangnya itu kelihatan ya. Wa yudahu aw yakshifu anhu lahm. Jadi dagingnya itu Jadi dagingnya itu kelihatan ya, terbuka ya. Jaa fi hadis Umar bin Hazm radhiyallahu anhu, ini menurut dari hadis Umar bin Hazm yang telah lewat, wa fi sinni khamsun minal ibil ya. Pada gigi saja, pada gigi ya, gigi manusia itu dikenakan diat, yaitu 5 ekor onta. Wa fil mudihah khamsun minal ibil, dan pada luka yang menganga, yang terlihat, artinya yang terlihat tulangnya, itu juga dikenakan diat 5 ekor onta. Wala farqa baina sinni wa ukhra. Jadi tidak ada perbedaan dalam hal gigi depan, gigi belakang, gigi geraham atau yang lainnya, bawah atas. Jadi tidak ada perbedaan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal asnanu sawa wa thanyatu wad dars sawa. Al asnan sama di dalam gigi-gigi ya, gigi manusia ini itu sama. Wasania wad dars sawa. Sania itu adalah salah satu gigi, 2 gigi ihdasinain allataini fi wasat asnan, yang ada di tengah. Sawa mustawiyah ini jadi dalam hal ini sama, yaitu gigi geraham. Itu juga sama, gigi geraham juga sama. Wa minal jirah allati tajibu fi diyah, dan luka yang wajib dikenakan diat itu ada berapa hal. Yang pertama adalah jaifah. Jaifah ini adalah, yang dimaksud jaifah ini adalah luka yang mencapai kerongkongan, jauf. Jadi lukanya itu sampai ke dalam kerongkongan. Ai batin minal unuq, atau bagian dalam dari leher, atau al-sadr, atau dada, al-batan, atau pada perut. Jadi luka bagian perut dan yang lainnya. Wa fiha sulusud diyah, dan ini dikenakan diatnya 1/3 diat, 1/3 dari diat. Wal ma'mumah, adapun ma'mumah yaitu adalah diat wal ma'mumah adalah luka al-sila ila ummi dimag. Jadi yang mencapai atau yang sampai ke bagian otak. Jadi bagian dalam otak. Ya, kerangka otaknya itu otak. Ya, jadi yang ada di kepala nih. Wahya jildatu allati takunu tahtal adm fid dimag. Jadi kulit yang berada di bawah kulit di bagian bawah tulang otak. Tulang yang meliputi otak. Ini.
Jadi otak ini ada yang meliputi itu tulangnya. Otak ini ada yang meliputi yaitu tulang, sehingga lukanya itu sampai ke dalam otak, capek tulang otak nih. Dan ini dietnya dikenakan dietnya itu sepertiga dari diet. Ya, sepertiga dari diet. Wal munqilah wa yali tanqulu al-'adm an mawdi'ihi ba'da kasrihi wa fiha usyr. Dan munqilah itu luka yang menyebabkan tulangnya itu geser dari posisinya, ya. Geser dari posisinya setelah jatuh atau setelah patah. Maka di sini dikenakan diet sebesar usyr, 1/10. Wa nisful usyr minad diet, dan setengah dari 1/10 atau 5%-nya dari diet tersebut. Wal aslu fi hadhihi thalatha ma jaa fi hadis Umar, dan dasar apa yang ada di atas tersebut, ya, pada 3 hal tersebut, yaitu fil ma'mumati thuluth diyat, wa fil ja'ifa thuluth diyat, wa fil manqalati 15 min al-ibil. Wal hashimah wa hiya allati tahshimu al-'adm wa tukassiru fiha al-'ashra diyat, lima rawahu al-Baihaqi an Sayyid bin Thabit annahu fil hashimah 10 min al-ibil. Adapun dalam hashimah, mana hashimah? Hashimah ini adalah tulangnya itu patah, ya, remuk. Jadi tulangnya itu patah atau remuk, maka dikenakan diet 1/10. La manfaatu fihi hukuma. Adapun anggota badan yang atau luka yang tidak ada asarnya atau tidak berpengaruh kepada anggota badan, maka ini kembali kepada hukuman si pengadil atau hakim. Kadzalika kullu jirahatin aw kasrin 'admin laisa fi diyah. Begitu pula luka atau patah tulang bukan laisa fi diyah, tidak ada diat yang tertentu. Fatajibu hukumah, maka diwajibkan hukuman bagi dirinya. Wa ya miqdaru minad diyat, yaitu ya sesuai ketentuan dari diat yang dianggap pantas, ya, yang dianggap pantas oleh seorang hakim yang adil dalam hal kasus kriminal tersebut, dengan syarat ayyangkusu an diyatil adwi al-majni alaih, dengan syarat kurang dari dietnya anggota badan yang berlaku pada orang yang melakukan kriminal tersebut. Kemudian sekarang masuk ke footnote nomor 2. Ini lihat undur hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hasyiah nomor 1, halaman 153. Kemudian masuk ke diet janin rokik. Janinnya anak dari budak. Jadi janin anak atau janin dari budak perempuan. Jadi jika budak perempuan itu hamil, kemudian janinnya itu mati, ya, terbunuh oleh seorang, maka dietnya itu 10 dari nilai harga ibunya, ya, 10 dari nilai harga ibunya. Seperti itu. Ini dikiaskan ala janinil hurrah, dikiaskan pada janinnya orang yang merdeka, ya. Karena li'anna al-ghur kanat tuqaddiru bi 'ashri diyatil mar'ah, karena janin seorang anak itu ditentukan ukurannya dengan, ya, berapa jumlahnya, 1/10 dietnya ibunya, 1/10 dari dietnya ibunya. Ayuhat talabah, هذا مما شرحنا في هذا اللقاء، وإن شاء الله سنلتقي معنا في لقاء المقبل. وأخيرا نختتم بحمد الله، الحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.